Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian tafsir surah-surah pendek, surat-surat singkat, secara khusus surah-surah yang berada di juz ke-30, juz amma, kita lanjutkan kembali. Kajian yang kita mulai sejak bulan suci Ramadan, mengambil keberkahan Rabiul Quran, bulan ketika Al-Quran digemarkan, bacaan Al-Quran digemarkan. Bulan suci Ramadan adalah Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran, dan juga sholat malam yang alhamdulillah dilaksanakan oleh kaum mukminin, kaum muslimin di berbagai tempat dalam sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat sunnah, nawafil dan sebagainya, atau ibadah-ibadah lainnya. Kita akan membaca surat-surat pendek dalam bacaan sholat-sholat kita. Dan karena itulah kajian ini dititik beratkan pada kajian surat pendek. Mudah-mudahan pada waktu-waktu ketika kita menunaikan ibadah sholat kita dan membaca surat-surat pendek ini, kandungan maknanya dapat lebih mendekatkan kita pada kekhusyuan dan kenikmatan sholat. Kita sudah sampai pada surah Wal Asri. Dan kita sudah bincangkan pada episode sebelumnya bagian awal dari surat ini. Surat Wal Asri ini surat yang pendek, 3 ayat. Setiap ayatnya berakhir dengan huruf ra. Sebagian meyakini surat ini Makkiyah, turun di kota suci Mekah. Sebagian lagi ada yang menyebut ini Madaniyah. Mengapa ada perbedaan? Kadang dalam asbabun nuzul, ayat-ayat Al-Quran, saudara, ada pengelompokan. Misalnya surat-surat yang disebut dengan Makkiyah, umumnya itu pendek-pendek, umumnya berrima. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek, berima. Ini ciri surat Makkiyah. Yang kedua, surat Makkiyah itu umumnya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat-ayat Madaniyah, salah di antara karakteristiknya itu adalah ayatnya panjang-panjang, bercerita tentang hukum-hukum misalnya, tentang kisah para nabi dan sebagainya.
Nah, surat Wal Asri ini dari sisi rima ayat, jumlah ayat memenuhi kaidah makiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Pendek, 3 ayat di antara surat terpendek bersama surat Al-Kautsar. Setiap ayatnya berakhir dengan huruf ra. Ini ciri makiyah. Tetapi ada pendapat yang mengatakan misalnya ini madaniyah karena ayat yang terakhir. Illal ladzina amanu yang akan kita bahas pada bagian ini. Bagi saudara yang menyaksikan bagian pertama ada pada episode sebelumnya membahas wal asri dan innal insana lafi khusr. Nanti kita akan juga bahas sebelum kita melanjutkan pada ayat yang ketiga yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Wal asr, demi waktu, demi masa. Sedikit mengulang, kata asr yang dimaksud bisa bermakna periode, zaman, usia, dan asr seluruhnya itu setiap waktu, sejak ada yang disebut dengan waktu, itu sudah masuk al-asr. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam kajian-kajian filsafat misalnya, Allah yarham ayah anda tercinta menyampaikan pada saya, mengingatkan pada saya bahwa keberagamaan atau bahkan pencarian kebenaran itu bukan semata-mata tentang pencarian jawaban, tidak. Bahwa kebenaran atau filsafat atau pencarian kebenaran itu bukan semata-mata pencarian jawaban. Tapi sesungguhnya adalah dalam bahasa beliau, Allah yarhamu, pencarian kebenaran itu bukan tentang mencari jawaban yang benar. Tidak. Tetapi sesungguhnya lebih pada bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar. Jadi setengah dari ilmu itu berangkat dari pertanyaan, berangkat dari merumuskan pertanyaan. Ada riwayat yang mengatakan al-ilmu bisu'al, ilmu itu dengan bertanya. Bahkan di pesantren-pesantren, di hauzah-hauzah, sangat disarankan agar dinasihatkan oleh para ulama, kalau kita kehadiran seorang guru, tanya apa saja. Manfaatkan kehadirannya itu dengan bertanya apa saja. Bahkan dalam kalimat para ulama itu, hatta kalau misalnya beliau membawa kitab, menjadikan kitab itu sebagai rujukan, tanya, Ustadz di halaman berapa hadis yang tadi dibaca? Intinya adalah tanya. Karena dengan bertanya dibukakan pintu bagi jawaban, pintu bagi ilmu kemudian. Al-ilmu bisu'al, ilmu itu dengan bertanya. Nah, pencarian kebenaran itu tidak semata-mata berkaitan dengan bagaimana kita menemukan jawaban yang benar. Tapi lebih kepada bagaimana kita merumuskan pertanyaan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Kemudian bolehkah kita bertanya, masa seperti apa yang dimaksud, bagaimana? Karena waktu itu tercipta dalam tanda petik, dalam dimensi ruang dan waktu, ya space and time continuum, itu ada syarat-syaratnya. Misalnya, mohon dimaafkan, saya awam dalam misalnya fisika dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di luar angkasa, adakah pergantian hari? Adakah yang kita sebut dengan waktu? Adakah siang? Adakah malam? Adakah jam 1, jam 2? Mungkin tidak ada, karena syarat dan ketentuannya tidak berlaku. Matahari tidak terbit, tidak tenggelam. Di luar angkasa itu, kita akan dapat menyaksikan matahari atau bulan terus-menerus. Bagaimana kita menghitung hari? Bagaimana kita menghitung waktu? Jadi wal asri ini demi waktu, waktu yang mana? Nah, demikian pula dalam merumuskan pertanyaan yang benar itu, saya kadang
menyampaikan kepada anak-anak, pada para mahasiswa, contoh pertanyaan. Misalnya, pernahkah ada saat ketika Tuhan belum menciptakan apapun juga? Anak-anak kemudian berpikir keras mencari jawabannya. Sesungguhnya pertanyaan semisal itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pernahkah ada saat ketika Tuhan belum menciptakan sesuatu apapun juga? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mengapa? Karena pernahkah ada waktu ketika Tuhan belum menciptakan apapun juga? Saat dan waktu itu sendiri adalah ciptaan. Waktu itu, saat itu baru hadir setelah ada ruang lingkupnya, setelah ada circumstancesnya. Jadi kita mengenal siang, kita mengenal malam karena ada peredaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Kita semua punya yang disebut dengan waktu itu. Nah, jadi pernahkah ada saat ketika Tuhan belum menciptakan apapun juga, sebetulnya adalah pertanyaan yang keliru. Dan kita kadang-kadang akan terjebak dan terjerumus pada pemahaman yang membingungkan karena rumusan pertanyaan kita keliru. Sebagai contoh, walaupun saya tidak akan menjawabnya, untuk saudara renungkan, mungkinkah Tuhan kita yang Maha Kuasa menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, kita perhatikan ini pertanyaan memang perlu dijawab atau tidak. Bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar. Pada wal asri ini, bagaimana kita mendefinisikan waktu? Apakah sejak ada yang disebut dengan waktu? Sehingga muncullah kemudian berbagai pemaknaan yang umum akan kembali merujuk, ini maksudnya adalah waktu kita yang berlalu begitu cepat, kita akan merasa rugi, rasanya baru kemarin, ternyata sudah sekian puluh tahun yang lalu. Bahkan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika hendak diambil ruhnya oleh malakal maut mendatangi Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, lalu menyampaikan akan mencabut ruh. Nabi Nuh sedang berada di tempat yang terik. Dan beliau meminta izin pada malakal maut kalau dibolehkan. Ini dalam kisah Sul Anbiya, dalam kisah para nabi. Kalau dibolehkan untuk berangkat atau melangkah ke tempat yang lebih teduh. Malakal maut tentu izinkan. Malakal maut dalam tanda petik bertanya. Bahasa bebas kita mungkin penasaran. Tapi itu kan bahasa kita. Malaikat maut bertanya pada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabiullah Nuh adalah nabi yang Allah Ta'ala karuniakan panjang usia. Kata malaikat maut, bagaimana rasanya hidup dengan usia yang panjang? Dalam Al-Quran, dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam di tengah kaum itu 950 tahun. Al-fasanatin illa khamsina ama. Al-Quran dengan indah mengisahkannya itu 1000 tahun kecuali 50. Artinya 950 tahun. Sebetulnya ada unsur sastrawi di situ, balaghah yang sangat tinggi. Ibarat kalau kita sebut ya, tanpa tentu ayat Al-Quran teramat luhur, teramat mulia. Tapi sebagai analogi yang teramat sederhana, sangat sederhana sekali, di dunia perdagangan, di bisnis kita sering mengenal angka psikologis. Kalau menyentuh angka ini kayaknya kemahalan, ini kayaknya ketinggian. Jangan sentuh angka psikologis ini. Atau kalau harga itu dengan ujungnya 99, padahal harganya segitu-segitu juga. Untuk alih-alih menyebut 20.000 disebutlah 19.900. Karena ada angka psikologis. Nah, ini perbandingan yang tentu tidak sepadan. Al-Quran menyebut Al-fasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun. Jadi untuk menunjukkan lama sekali Nabiullah Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya. 1000 tahun, bayangkan. Nah, ini baru dakwahnya saja. Dan belum waktu sebelum menyampaikan risalah kepada umat. Belum ditambah waktu ketika Nabiullah Nuh alaihissalam selesai menjalani ujian banjir yang besar itu, dan seterusnya.
Sehingga dalam satu riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhal tahiyatu wat taslim, kurang lebih hitung-hitungan Nabi Nuh itu umur beliau itu 2.500 tahun. Jadi panjang sekali, 2,5 milenia. Dan ketika hendak dicabut oleh malakal maut bertanya, bagaimana rasanya berusia panjang itu? Kata Nabi Nuh alaihissalam, kau lihat tadi aku bergerak dari terik matahari ke tempat yang teduh ini? Ya, kata malakal maut. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sekejap itulah. Artinya usia yang 2.500 tahun itu sangat singkat, sama singkatnya seperti berjalan dari tempat terik ke tempat yang teduh. Nah, umumnya kita akan mengatakan wal asri ini merujuk kepada hilangnya waktu kita. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lalu kita akan mengatakan apakah ini juga berkenaan atau meliputi Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabiullah Nuh juga termasuk dalam kerugian karena wal asrinya itu 2.500 tahun, lalu sekejap saja. Nah, ini pemahaman tentang wal asri demi waktu, demi masa ini. Karena ada misalnya untuk kata sinonim dari kata wal asr ini ya, ada waqt, yaitu waktu. Ada dahr, yaitu masa. Ada zaman, ya zaman juga dalam bahasa Indonesia. Jadi sinonim ini semua, ada waqt, ada dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dahar itu artinya juga waktu, lalu zaman juga artinya waktu. Tetapi yang Allah Ta'ala gunakan sebagai sumpah di sini adalah wal asr, demi masa. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat setelahnya, innal insana lafi khusrin. Itu mengapa penggunaan kata asr. Sebelum saya lanjutkan, ada yang menyebut asr ini adalah asar masa usia baginda Nabi SAW, karena disandingkan dengan sumpah Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, la umruka, demi umurmu ya Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al-Kabir Al-Farurozi misalnya, Imam Al-Farurozi menyebut asar di sini maknanya adalah asar kenabian, waktu kenabian. Sejak bi'tsah hingga baginda Nabi wafat. Ada yang menyebutkan juga waktu turunnya wahyu. Ada juga yang menyebutkan waktu hidup baginda Nabi, sejak lahir hingga rihlah agung malakuti beliau. Ala ayyi hal, memaknainya ini menjadi sangat luas dia. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, asar yang dimaksud bisa merujuk kepada waktu sholat asar. Mengapa waktu sholat asar? Karena sholat asar itu di antara dalam riwayat ada setiap amalan ada keistimewaan. Satu di antara keistimewaan sholat asar ini adalah ada riwayat yang menyebutkannya sebagai, walaupun sekali lagi keistimewaan itu bukan membanding-bandingkan, tetapi seakan-akan kalau kita tidak sholat asar, keseluruhan sholat kita yang 5 itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahamannya seperti itu. Ada yang menyebutkannya sebagai sholatul wusta, diyakini sebagai yang paling utama dari sholat harian itu. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 228. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu sholat itu dan sholat yang pertengahan. Ada makna tentang sholatul wusta ini, tapi diantaranya merujuk kepada sholat asar. Jadi jaga sholat, tapi kemudian ada pengulangan, penegasan, dan jaga sholat yang di tengah itu. Menurut sebagian, ini sholatul wustanya merujuk kepada sholatul asar, sholat asar. Karena asar mungkin tengah-tengah ya, kalau dihitungnya dari subuh. Subuh, zuhur, asar. Lalu maghrib, isya. Asar menjadi tengah-tengah. Tergantung kalau saudara menghitungnya dari isya, ya zuhur yang tengah-tengah. Ya, jadi ini diantara upaya dalam memaknai wal asr ini, dimaknai dengan sholatul asr ini, sholat asar ini. Kalau orang Sunda, saudara, yang tengahnya itu zuhur. Mengapa katanya dalam istilah Sunda ini? Karena agama kita itu Islam. Islam itu terdiri dari isya
subuh, lohor, asar, dan maghrib. Jadi yang tengah-tengahnya itu lohor. Tapi itu hanya berlaku di Sunda saja. Nah, sholat asar juga merujuk kepada apa yang kita sebut sebagai senja, sore. Dan orang sering mengibaratkan kalau waktunya sudah senja, itu seakan-akan dia sudah berada di ujung hari. Usia sepuh dianggap memasuki usia senja. Saya pernah menulis puisi untuk Allahyarham yang diawali dengan kata seorang lelaki menatap senja. Dan waktu itu Allahyarham kemudian menyampaikan, memang usia Bapak sudah senja, Mif? Gitu. Karena saya bilang, Pak, ini menatap senja. Jadi insya Allah beliau panjang usia. Saya bilang, saya doakan. Kalau menatap kan bisa dari mana saja. Jadi bisa sebelumnya juga, tapi kita sudah melihat ujung kita. Nah, jadi asar merujuk pada waktu senja, waktu ketika orang banyak mengatakan masa dalam tanda petik puncaknya, masa keemasannya sudah lewat. Gitu. Kalau keemasan itu dianggap pada waktu muda. Laita syabab, ya, kata orang Arab, andai masa muda itu kembali. Jadi waktu senja dianggap sebagai waktu yang dekat dengan akhir, dan disitulah muncul perasaan kerugian itu. Orang ketika masa muda, ketika berada di puncak, dia tidak menyadarinya. Dalam sebuah hadis dari baginda Nabi SAW, ada 4 hal yang tidak akan dirasakan kecuali oleh 4 orang. Nikmat sehat tidak dirasakan kecuali orang yang meninggal dunia. Nikmat muda tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah senja. Nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Saya yang satunya lagi. Nikmat keleluasaan tidak dirasakan kecuali oleh orang yang sempit. Nah, jadi wal asar merujuk kepada waktu senja itu, karena itu Allah Ta'ala bersumpah lalu dihubungkan dengan kerugian itu. Yang kedua juga dia merujuk kepada sebuah dalam tradisi mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyat wa taslim, peristiwa 10 Muharram, Karbala, Asyura itu puncaknya dalam tanda petik setelah syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihim afdhalut tahiyat wa taslim, itu dimulai dari waktu asar. Dihitung, karena misalnya Sayyidina Husain alaihissalam menunaikan sholat duhur bersama para jamaah terlebih dahulu, kemudian terjadi peperangan. Bahkan para syuhada dari Bani Hashim, jadi pada waktu perang Karbala itu, di Karbala itu ada sahabat-sahabat yang menyertai, dan ada keluarga dari Bani Hashim, keponakan, saudara, adik, dan sebagainya. Nah, satria-satria Bani Hashim baru tandang ke gelanggang, walaupun seorang, itu ba'da salat duhur. Jadi ada yang menghitung, sehingga ya tentu ini tidak ada dalil, bukan dalil, tapi hanya menghitung-hitung saja dengan misalnya ada percakapan-percakapan yang disampaikan, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, seorang sahabat atau keluarga yang berangkat ke medan perang, lalu kemudian syahid, lalu ada riwayat-riwayat percakapan, hani'an lakal jannah, selamat, dijanjikan Allah Ta'ala bagimu surga, atau percakapan Sayyidina Husain dengan para sahabat, dengan Hazrat Abul Fadil Abbas, dengan Sayyidatina Zainab, salamullah alaihim ajma'in. Itu ada yang mengira-ngira, sekali lagi ini saudara bukan dalil, bukan riwayat, tapi kurang lebih sekitar jam 4, lebih 4 menit katanya begitu. Atau sekitar jam 4 lah dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Padang Karbala pada musim panas itu. Kurang lebih di waktu asar. Ya, memang asar kita tergantung musimnya. Alaihal merujuk ke bagian itu, karena
dimulai dari wal asri inilah nanti hubungannya dengan wal asri berikutnya yang merujuk, dikutip juga oleh Alamah Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan, juga tafsir Tasnim Alamah Jawadi Amuli. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, wal asr ini juga merujuk kepada masa atau zaman zuhurnya Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Saudara rahimakumullah, kalau di negeri kita, jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama, jalan-jalan besar, jalan-jalan provinsi itu, kita beri nama dengan nama para pahlawan. Dan kita akan mengetahui kalau ini jalan protokol di berbagai tempat di Indonesia. Terutama jalan dua proklamator kita, yaitu Soekarno-Hatta. Dimanapun ada jalan Soekarno-Hatta, di kota besar di negeri kita, itu pasti jalan utama. Jalan arteri, jalan provinsi, atau jalan lintas provinsi. Jalan lintas Sumatera misalnya disebut juga jalan Soekarno-Hatta, bypass orang sebut. Mengapa? Karena keduanya adalah pendiri negeri ini. Di Iran, di Teheran misalnya, ada sebuah jalan yang menjadi jantung kota Teheran, memanjang dari utara Teheran sampai ke selatan Teheran. Jalannya itu menurun dengan derajat yang landai. Konon dulu di zaman kerajaan, kalau raja hendak turun menyapa rakyatnya, ya turun dengan kereta kencana atau dengan kendaraan, dan kendaraan itu berjalan tanpa harus dihidupkan. Ya bergelinding pelan ke bawah. Jalan yang sangat artistik, indah. Setelah kemenangan pemerintahan para ulama yang hadir dengan kemenangan revolusi Islam di Iran, jalan yang tadinya namanya Jalan Raja itu diubah menjadi jalan yang dikenal dengan Jalan Wali Asr. Waliul Asr, Wali Asr kata orang Iran. Dan itu berada di beberapa kota besar. Jalan besar itu Jalan Wali Asr, yaitu walinya asr ini, walinya masa ini, walinya zaman ini. Tentang konsep Mahdawiyah, Imam Mahdi sudah kita bincangkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kali ini dalam khusus mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala fardhu syarif itu digelari Al-Mahdi karena beliau yang diberi petunjuk dan akan membawa petunjuk. Beliau juga digelari Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala fardhu syarif, yang dinantikan kehadirannya, yang ditunggu, yang didambakan dan diharapkan. Dan beliau juga disebut dengan Imam Zaman. Nah, gelaran beliau berikutnya adalah Waliul Asr, Sahibuz Zaman atau Sahibul Asri waz Zaman, sang empuknya masa dan waktu. Jadi dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, kata wal asri ini juga merujuk kepada asr zuhur. Jadi masa kehadiran Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian dengan dua penekanan inna dan lam taukid. Kata khusr, khusron dalam Ar-Raghib Al-Isfahani, mufrodat Ar-Raghib Al-Isfahani itu artinya faqdu ra'sil mal. Jadi kehilangan modal. Ya kita menyebutnya rugi. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan merugi. Dan rugi ini bisa bersifat dzatiyah, artinya manusia memang diciptakan demikian. Sudah pasti kerugiannya itu hatmi. Sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kefakiran, ketidakpunyaan itu sesuatu yang bersifat dzati? Kalau dzati, saudara, dia berlaku kepada kita setiap saat, kapan saja. Kalau tidak dzati, ya misalnya katakanlah lapar kita, kepemilikan harta kita, ini tidak dzati. Kita bisa punya, bisa diangkat juga dari kita, dia tidak dzati. Tapi kalau dzati, apapun kondisi kita, dia melekat pada kita. Misalnya dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Fatir ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid.
wahai manusia sekalian seluruhnya, kalian itu fakir di sisi Allah, fakir kepada Allah. Kefakiran ini, kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala ini kita sebut dzati. Tidak ada satu saat pun kita tidak bergantung pada Allah Ta'ala. Tidak ada satu saat pun kita tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu saat pun kita tidak fakir di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebetulnya fakir, kita ini fuqara. Ayat Al-Quran menegaskan. Sebagian para ulama juga asatid kita kalau merujuk kepada dirinya, misalnya dengan mengatakan anak saya, alih-alih demikian, beliau menyebut al-faqir. Al-faqir la rahmati rabbil qadir. Sang fakir yang butuhkan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Berdasarkan ayat surat Fatir 15 ini. Wahai manusia, kalian semua fakir. Nah, kefakiran kita itu dzati. Tidak terpisahkan dari diri kita. Tidak ada satu saat kita tidak fakir. Lalu bagaimana dengan innal insana lafi khusrin? Apakah khusrin ini, kerugian ini, itu dzati? Manusia rugi itu tidak terpisahkan kapanpun dari kita. Nah, yang menarik adalah penggunaan alif lam untuk al-insan dan khusrin yang tidak menggunakan alif lam. Jadi tanwin dalam bentuk nakirah yang bisa merujuk kepada kerugian apa saja, lafi khusrin. Dan kita menyebutnya kerugian, sekali lagi menurut Alamah Ar-Raghib Al-Isfahani itu faqdu ra'sil mal, kehilangan modal. Ya kita sebut rugi juga. Jadi kalau dalam bisnis kita sebut kita ini untung kalau hasilnya melebihi modal kita. Kita beruntung. Dan kalau plus begitu ya, kalau modal X dapat X lagi, kita sebutlah break even point. Tapi kalau semodal-modalnya hilang, kehilangan, itu kita sebut kita rugi. Nah, khusron itu adalah kehilangan modal itu. Artinya apa? Tidak bisa kita gunakan berikutnya lagi. Kalau kita masih tidak untung tapi modal balik, modal itu masih bisa kita putarkan lagi. Kalau untung kan berarti berlipat ganda. Tapi kalau kehilangan modalnya, kita tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa kita tukar, apa yang bisa kita jalankan. Karena itu, sebagian mengatakan khusron di sini juga dzati. Seperti kefakiran. Manusia itu pasti akan selalu rugi apapun. Hatta bisnis sekalipun, saudara kalaupun untung sekalipun, saudara rugi, saudara kehilangan. Saya sebut misalnya, saudara kehilangan kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Saudara kehilangan waktu berharga bersama kedua orang tua, bersama keluarga. Saudara sebut itu pengorbanan. Ya bisnis harus ada berkorbannya. Itu artinya rugi. Jadi tidak ada yang dapat menebus waktu bersama orang-orang yang tercinta. Tidak ada. Mau dibayar berapapun. Ya. Memang kata orang Barat, orang Inggris, waktu adalah uang. Time is money. Beda sebetulnya karena uang dapat diukur, waktu tidak. Uang dapat dinilai berapa jumlahnya, waktu tidak. Kita kalau kehilangan uang bisa diganti. Artinya bisa usaha lagi, cari lagi, mudah-mudahan insya Allah dapat. Atau pinjam juga bisa. Asal jangan terjerumus dalam pinjaman online. Tapi kalau kehilangan waktu, bagaimana kita menggantinya? Tidak bisa. Jadi kerugian wal asri innal insana lafi khusr ini seperti rasanya baru kemarin, padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tahu-tahu kalau sama orang tua murid di sekolah, saya sering sampaikan, dahulu waktu anak-anak kecil, mungkin kita ini akan mengatakan, cepat besar nak, cepat bisa ini, cepat bisa itu. Setelah kita jadi orang tua, lama-kelamaan kita akan mengatakan, jangan terlalu cepat besar nak, terlalu cepat besar kau itu. Jadi kita masih ingin dia, masih anak-anak saja, masih ingin menghabiskan waktu bersama kita. Karena kalau sudah besar, akan terbang, meninggalkan sarangnya. Nah, itu konsep yang paradoksal ya, dalam kehidupan, juga dalam pemahaman keberagaman. Jadi khusr adalah faqdu ra'sil mal, kehilangan modal. Sama seperti kalau kita
waktu kita. Waktu itu modal kita. Kita rugi karena tidak dapat diganti dengan apapun juga. Waktu yang saudara gunakan untuk menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah insya Allah dapat berkah silaturahmi, dapat berkah majelis ilmu. Pada saat yang sama mungkin saudara juga kehilangan kesempatan lainnya yang tidak bisa kita membagi. Kita bukan, walaupun anak-anak sekarang berusaha mencobanya, tapi kita bukan manusia multitasking. Ada batas tertentu yang bisa kita lakukan multitasking itu. Pada tahapan tertentu, takluk kita semua jatuh pada kerugian ini. Jadi kerugian ini dzati. Kita akan selalu rugi apapun, dalam apapun. Dalam usia iya, kebersamaan iya, usaha iya. Sebetulnya kita itu rugi. Ini yang sedang jadi penelitian dalam beberapa waktu terakhir adalah tentang sistem pengemudi online di negeri kita yang dijadikan mitra oleh aplikasi tapi tidak jatuh sebagai karyawan, tidak dipenuhi hak. Kalau karyawan ada hak seperti asuransi, hak cuti, dan sebagainya. Tapi para pengemudi online itu dianggap sebagai mitra. Jadi tidak memperoleh hak-hak sebagai karyawan itu. Dengan banyaknya kompetisi, dengan berkurangnya misalnya pengguna dan lain sebagainya, kalau dihitung-hitung jatuhnya itu rugi. Dari sisi waktu yang digunakan, sehari harus mengejar sekian target, setoran, dan sebagainya. Kalau ada apa-apa ditanggung sendiri, kerusakan ditanggung sendiri, dan sebagainya. Nah, ibarat seperti itu berlaku untuk kita semua. Kerugian kita itu dzati. Esensi, kita ini rugi, benar-benar rugi semuanya. Dan definisi rugi menurut Allamah Raghib Isfahani adalah faqdu ra'sil mal, kehilangan modal yang utama. Tetapi kemudian ada pengecualian. Saudara, sesuatu yang dzati dan ada pengecualian itu. Misalnya ada ayat Al-Quran yang merujuk pada saat ketika kita kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam kita baca dari ayat surah ke-19 ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa wa rabbika, Allah Ta'ala bersumpah, berqasam dengan maka demi Tuhanmu. Ini qasam lagi, sumpah lagi. Maka demi Tuhanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini qasam yang sangat kuat, menyebut Rabb lalu menisbatkan pada Rabbnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wa rabbika lanahsyurannahum, kami akan kumpulkan mereka semua. Karena itu tempat berkumpul, saat berkumpul disebut mahsyar. Lanahsyurannahum, kami akan kumpulkan mereka semua. Wasyayatina, dan setan-setan. Semua dikumpulkan. Thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. Kemudian kami akan hadirkan mereka sekitar neraka jahanam dalam keadaan bertekuk lutut, tidak bisa apa-apa. Ayat lanjutannya 69. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Kemudian akan kami ambil dari setiap syiah itu, dari setiap kelompok itu, siapa di antara mereka yang paling durhaka, yang paling membangkang kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Siapa yang paling kami akan tarik, kami akan ambil dari mereka, dari setiap kelompok itu. Ini ada hubungannya sebetulnya dengan penegakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bincangkan nanti pada saatnya. Tetapi dalam Al-Quran juga dikisahkan, dalam riwayat-riwayat, a'immah itu ada yang yahdun, memberikan petunjuk, tapi ada juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada a'immah yang mengantarkan manusia pada kesesatan. Ada imam-imam yang mengantarkan manusia pada kerugian di hari akhirat itu. Dan mereka akan bertanggung jawab. Jadi ada umat, ada tokohnya. Ada kelompok, ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya ini akan Tuhan tarik, akan Tuhan cabut. Di Yaumul Mahsyar itu dimintai pertanggungjawaban. Tentara tergantung komandannya.
komandan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban lebih berat. Dia akan menanggung semua yang ada. Tentu beda keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hukuman. Nah, kemudian ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Tentu kami tahu siapa-siapa yang lebih berhak masuk neraka jahanam itu. Jadi, kenapa dicabut? Tuhan tahu siapa yang lebih berhak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi kemudian ada ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 71-nya, "Wa in minkum illa wariduha." Dan sesungguhnya tidaklah setiap di antara kalian, artinya kita semua, illa wariduha, kecuali akan mendatanginya. Saudara sekalian, rahimakumullah, kata warid dalam terjemahan yang ada mendatangi, tetapi sebetulnya maksudnya itu adalah tidak setiap di antara kita kecuali akan memasukinya. Ini juga hatmi, hakiki. Jadi karena kerugian tadi itu. Setiap kita itu sebetulnya wa in minkum illa wariduha. Karena kan sebelumnya adalah ayat tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Kami tahu siapa yang berhak masuk neraka itu. Lalu ayat selanjutnya, dan sesungguhnya setiap di antara kalian akan mendatanginya. Maksudnya itu memasukinya. Kita ini semua akan memasuki neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini penegasan yang dua kali penekanannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ketentuan yang sudah Tuhan tetapkan. Atau ketetapan yang sudah Tuhan tentukan, mana saja yang saudara mau pilih. Tapi ada hatmi dan ada qadha. Jadi ini qadha Allah Ta'ala yang tidak dapat diubah, yang sudah Allah pastikan. Allah Ta'ala pastikan. Semua kita. Boleh jadi kalau kefakiran kita dzati, kerugian kita dzati, maka akhir perjalanan kita itu hatmi, pasti, illa wariduha, mendatangi, memasuki neraka itu. Ini surat Maryam, surat 19 ayat 71. Saudara bisa rujuk. Nah, kemudian ada, jadi secara kepastian, ketentuan, kalau kita melihat banyak riwayat yang mendukung dengan kepastian bahwa kita ini pasti mendatangi atau memasuki neraka itu, misalnya dari Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam sebelum ditanya bagaimana ia dahulu bersyukur, atau bagaimana akan hak satu bola mata kita. Kalau tidak bisa jawab, tidak bisa bergeser itu. Jadi menghitung nikmat Tuhan saja kita tidak mampu, bagaimana mensyukurinya. Jadi kita kehilangan modal tadi itu, kehilangan bekal. Itu rugi. Dan kita dimasukkan ke neraka jahim ini. Tetapi kemudian dalam surat 72-nya ada semangat yang membangkitkan asa kita, menumbuhkan harapan kita. Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan. Inilah mengapa mendukung sebetulnya semua masuk neraka. Karena orang bertakwa kemudian diselamatkan. Kalau orang bertakwa itu tidak perlu masuk neraka dulu, tidak ada kata kami selamatkan. Kalau kami selamatkan, itu artinya sebelumnya tidak selamat. Hatta orang bertakwa tidak selamat. Kalau tidak diselamatkan. Tsumma nunajjiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Ini sekali lagi Al-Quran, kitab yang tidak pernah habis dibahas. Kami, mengapa Allah Ta'ala menggunakan kata kami, siapa kami yang dimaksud? Nunajjiyal ladzina taqaw, syarat-syarat orang bertakwa yang kemudian diselamatkan itu apa? Nah, wa nadharul zalimina fiha jithiyya, dan kami tetap tinggalkan orang-orang yang zalim itu dalam keadaan mereka semula bertekuk lutut di sekitar neraka jahanam. Jadi semuanya wa in minkum illa wariduha. Karena innal insana lafi khusrin itu. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian kami selamatkan. Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Nah, bagaimana diselamatkan? Illal ladzina aman. Pengecualian. Kecuali
orang-orang yang beriman. Ini iman dasar akidah. Wa amilus solihati. Kalau kita sebut iman itu sebagai usul, dasar, usuluddin, maka wa amilus solihati adalah furu'nya, furu'uddin. Kalau amanu itu keimanan kepada Allah Ta'ala, maka beramal salih menggunakan bentuk jamak, bukan hanya merujuk kepada ibadah mahdoh kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebermanfaatan kita pada sesama manusia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan kita sebut beramal soleh. Ini bagian dari furu'. Lalu watawasau bil haqqi, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran, masuk ke dalam bagian usul, usuluddin, al-haq, kebenaran, akidah. Watawasau bis sabri, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ini masuk dalam furu'. Jadi ada dua hal, ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin yang berkaitan dengan akidah kita, keyakinan kita, keagamaan kita. Yang furu'uddin berkaitan dengan amal soleh kita, silaturahmi, amal sosial. Ada dua hal, usuluddin dan furu'. Dari sisi yang lain, ada 4 rukun, 4 tiang, 4 dasar, ya, 4 pondasi yang akan mengecualikan kita dari kerugian yang dzati itu, menyelamatkan kita, menarik kita keluar dari kerugian yang hakiki itu, yaitu keimanan, kemudian beramal soleh, lalu saling mewasiatkan. Terjemahan biasanya saling nasihat menasehati. Padahal kata nasihat juga sebetulnya adalah bahasa Arab, tapi tidak watanasahu, dan saling menasihatkan, melainkan tawasau, saling berwasiat. Dalam kamus, berwasiat itu adalah amal, perintah yang kemudian mesti dijalankan oleh penerima wasiat. Ya, seperti orang berwasiat dalam bab waris, sebelum dibagi kepada waris, ya kemudian berwasiat, wasiat itu wajib ditunaikan. Jadi tawasau yang digunakan menunjukkan kewajiban. Wasiat itu bisa dua, maknanya satu wasiat untuk diamalkan kepada sesama, janji untuk ditunaikan. Yang kedua adalah wasiat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut juga wasiat. Bahkan dalam bahasa Indonesia, pemberian nasihat, ceramah, kajian kita sebut tausiyah. Artinya pemberian wasiat sebetulnya. Nah, mengapa kita mesti saling mewasiatkan? Bukan sekedar menasihati. Digunakannya tawasau karena di situ ada penekanan pada kewajiban. Apa yang mesti diwasiatkan itu? Apa bedanya wasiat dengan nasihat? Lalu apa al-haq yang dimaksud? Bil haqqi, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Lalu saling mewasiatkan dalam kesabaran yang bagaimana? Sabar seperti apa? Dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Nah, 4 rukun inilah faktor penyelamat kita dari kerugian yang hakiki. Amanu, amilus solihat, tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri. Keimanan yang bagaimana? Yang dihadirkan melalui keyakinan, pengetahuan. Amilus solihat yang bagaimana? Amal soleh yang seperti apa dan mengapa menggunakan bentuk jamak? Lalu makna wasiat dan konsekuensinya, apa yang dimaksudkan dengan kebenaran al-haq, dan apa yang dimaksudkan dengan kesabaran. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Sementara ini kita tutup dengan wasiat kesabaran, agar saudara bersabar menunggu lanjutannya insya Allah. Karena sesungguhnya yang 4 ini dan kerugian yang hakiki itu ada hubungannya dengan makna al-asr itu. Bagi saya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salam, bagi mereka yang menanti asrul zuhur, masa zuhur itu
masa zuhur hanya dapat dijalani dalam keimanan, amal soleh, saling mewasiatkan kebenaran, dan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita insya Allah anugerah untuk dapat beriman yang sejati, beramal soleh yang diterima, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kita antarkan ummul kita bagi para guru, para alamah, para mufassir, dan kafilah para penanti sepanjang zaman itu, para salihin, siddiqin, wasyuhada, wa hasuna ulaika wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillah lihadini hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga keberkahannya diluaskan untuk kedua orang tua, keluarga besar kita semua, wal ajibatil hukuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih pada all crew yang menghadirkan tayangan untuk kita semua. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.